Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, saya mau kembali ke sini ya. Di Islam tuh lengkap gitu. Ada pedoman, ada segala kehidupan. Dan pasti sukses. Nggak ada ceritanya orang nggak sukses. Jadi baru bangun, sudah diajarin jadi orang pinter. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Allah tuh, kamu mau kerja di mana sih? Di daratan, di lautan, di udara? Punya rencana nggak? Udah dipikirin belum? Rencananya apa? Mitigasinya apa? Terus itu ada sampai ke akhiratnya nggak? Atau cuma dunia saja? Makanya kenapa yang pertama ditampilkan neraka? Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, kalau sudah dikasih kesempatan hidup, menjalani hidup dan masuk neraka, itu orang rugi banget dan terhina. Karena gini, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Kita itu begitu rahmannya Allah sama kita, itu kuncinya udah dikasih. Allah itu udah ngasih kunci surga sama kita. Cuman kadang, maaf, kuncinya nggak dipakai, pintunya nggak pernah dibuka. Makanya keterlaluan kalau ada orang Islam nggak masuk surga itu keterlaluan. Lihat komen Nabi ya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal subscribe dan like. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nih, apa pedoman yang harus diikuti ini, mulainya dari mana supaya kita mendapatkan kehidupan yang tadi dijanjikan seperti orang-orang dulu pernah mendapatinya dan viral sampai 15 abad setidaknya sampai sekarang. Mulainya dari mana? Maka dibuatlah 5 pilar. Dari 5 itu pokoknya masuk dulu ke frame-nya, setelah itu 4-nya jalannya yang lebar dan luas. Jalan yang lebar dan luas disebut syariah. Ana azhab ila hadzal makan fi syari' Bintaro, sektor 7. Saya lewat sini di jalan Bintaro yang lebar dari sektor 7. Kalau itu menjadi sifat pedoman yang lapang dan lebar, maka disebut syariat. Oke? Disebut apa namanya? Syariat. Makanya yang 1 namanya syahadat, yang 4 syariat. Untuk masuk ke frame Islam, guna mendapatkan salam, ada 5 pokok. 5 pokok ini disebut dengan rukun. Karena rukun ini ada dalam frame-nya Islam, maka sering disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1-nya kan pengakuan komitmen. Setelah itu apa? Salat. Itulah sebabnya kenapa kita memulai dengan salat. Dan kenapa sholat sangat ditekankan dalam kehidupan? Karena sholat itu akan mengantarkan kepada salam. Ini dasarnya. Tuh. Nah. Dan sholat, ini rahasianya. Kenapa semua sepanjang masih bernafas itu diwajibkan? Dan gak ada kaitan dengan materi, semuanya fisikal. Gak bisa berdiri, silahkan duduk, kata Allah tuh. Quran surah 4 ayat 103. Gak bisa duduk, berbaring. Berbaring susah, bergerak. Bergerak dengan tangan sulit, isyarat dengan kedipan mata. Tak bisa berkedip, disolatkan, lengkap. Ya, urutannya sempurna, sampai dengan selesai. Nah, kenapa rahasianya? Karena Allah pengen semua keadaan hambanya itu bisa tenang. Anda gak bisa berdiri, tapi Anda bisa duduk dengan tenang. Anda gak bisa duduk, tapi Anda bisa tiduran dengan bahagia. Itu ada pada sholat. Makanya sholat itu, hebatnya, istimewanya, jangankan sholatnya, tempat yang digunakan untuk sholat, itu memberikan aura ketenangan melebihi tempat manapun di muka bumi. Nggak percaya? Saya tanya yang bapak-bapak nih ya, tenang mana di rumah, masuk rumah dengan masuk masjid? Ayo ngaku tuh, nggak usah lihat sana, sini aja. Tenang mana, masuk masjid, masuk rumah? Masjid. Ya, makanya kenapa dicontohkan dulu keluar dari masjid, pulang singgah ke masjid. Saya pernah sampaikan itu di sini. Kan saya pernah katakan teman-teman, saya mau kasih rahasia. Cuma di antara kita aja. Anda kalau nanti tes boleh kerja, berangkat dari masjid deh. Subuhan, syuruk, zikir, pamit lu sama istri, sama keluarga. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya nanti yang pulang. Saat berangkat, Anda berdoa minta dimudahkan sama Allah. Begitu pulang, jangan langsung ke rumah. Mampir dulu ke masjid terdekat rumah. Gak percaya silakan, beda auranya. Begitu Anda mau masuk, wudu dulu, sholat 2 rakaat, Anda katakan begini, ya Allah, boleh pakai bahasa Indonesia.
Aku telah lakukan apa yang engkau perintahkan demi berikhtiar mencari rizki yang telah engkau tetapkan. Dan aku mohon sekarang karuniamu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua yang halal telah aku tempuh belum mampu mendekatkanku pada rizkimu, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi aku meniti jalan mendapatkan rizkimu. Sujud. Demi Allah saya katakan, pulang ke rumah yang dibawa aura masjid bukan aura kantor. Jadi orang rumah itu mendapatkan ketenangannya. Bukan keributan yang terjadi di kantor. Bukan kelelahan yang terjadi di jalan. Ya, di jalan balap-balapan gak sempat maki, ketemu anak yang dimaki. Ayah, diam kamu. Udah nunggu kan. Nah, ini poin yang mau saya sampaikan, satu bagian.